namanya utang, sesak gak? Sesak. Sakit, sesak gak? Sesak. Saudara, kalau sudah bilang, Bu, nuklir, kesesakan gak? Kesesakan. Tapi banjir, kesesakan gak? Juga. Dan ada janji. Mana sorgawi? Yang pertama adalah perjanjian Mikael. Dan pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan besar, seperti yang belum pernah terjadi pada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Saudara, kesesakan itu banyak. Ya, saudara, yang namanya utang, sesak gak? Sesak. Sakit, sesak gak? Sesak. Saudara, kalau sudah bilang, Bu, nuklir, kesesakan gak? Kesesakan. Tapi banjir, kesesakan gak? Juga. Dan ada janji, apapun yang terjadi, hidupmu terluput. Mau gak? Maulah. Saya gak mau. Saudara, kalau kena kesesakan, saya maunya terluput. Nah, tapi ada bagian saudara. Bagian saudara harus apa? Didampingi. Dengan apa? Mikael. Nah, ini saudara, banyak orang di hidupnya tidak mau didampingi. Saudara, dan Mikael itu sebenarnya itu rahasianya Pak Yusak, yaitu tanya Tuhan. Apapun tanya Tuhan. Karena arti kata Mikael itu menangkap dari Tuhan, melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Udah gampang. Menangkap dari Tuhan, melakukan persis yang Tuhan mau. Kalau saudara hidupmu seperti ini, didampingi, maka saudara tidak akan pernah masuk dalam kesesakan besar. Tiba-tiba hidupmu akan sangat-sangat, saudara ya, lolos dan lolos dan lolos. Yang lain bam, kena lolos. Saudara, hari itu saya itu mau bayar tol, saudara. Di depan saya itu kosong melompong, saudara, dan saya mau bayar tol. Tuhan itu ngomong begini, pindah jalur. Loh, wong kosong kok pindah jalur? Kalau penuh suruh pindah jalur normal ya. Tiba-tiba Tuhan bilang pindah jalur. Saya bilang sama sopir saya, pindah jalur. Saudara, ketika saya pindah, masuklah mobil lain, bus, saudara. Di depannya kosong kok. Sedangkan yang di sini ada 3 mobil, saudara. Saudara, yang di tempat saya ini kosong melompong. Saudara, saya pindah masuk satu mobil. Tiba-tiba saudara, ada mobil besar truk. Saudara, lemnya blong, ngehantam itu mobil di depan saya. Bam, hancur, saudara. Untung orangnya cuma duduk di depan, yang di tengah itu hancur sampai separuh. Sampai itu hitungannya, saudara ya, menit, mungkin detik, saya tidak tahu. Pokoknya begitu mobil saya mampir begini loh, masuk mobil lain, bus, langsung sini, buah. Sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, kalau saya ini tidak dengar, ya, maka habislah saya. Tapi sebaliknya, kami Mahanaim pernah mengalami. Saudara, hari itu anak-anak kami pergi, saudara, buat studi tour. 3 guru bilang begini, saya tidak sejahtera. Tapi semua anaknya bilang sudah terlanjur. Sudah terlanjur bayar. Sudah terlanjur di set. Jadi kita mau tetap pergi. Terus kemudian dia bilang oke, tetapi ini 3 guru saudara bilang begini, urapi, pergi dan pulang. Yang kedua, saudara, ini selain guru, tapi saudara anaknya ada di situ, Bu Nita, saudara ya. Saudara tahu, dia bilang begini sama anaknya, pokoknya ya, kamu tidak boleh pulang sampai gelap. Dari Bandung, dia studi turnya ke Bandung, saudara. Saudara, dia bilang begini, dari Bandung jam 4 sore,
Jangan sampai gelap. Saudara yang satu lagi itu anaknya saudara Bunike, kalau tahu, yang pemimpin penari. Anaknya di dalam juga, saudara, ikut studi tour juga. Dan dia bilang yang sama. Dia bilang begini, pulang secepatnya. Pokoknya tidak boleh lewat dari jam 5 sore dari Bandung. Ini lebih mundur lagi 1 jam. Saudara, mereka pergi. Saudara, dan kemudian apa yang terjadi? Saudara, mereka tidak mengurapi waktu pulang. Perginya diurapin karena dipelototin mamah-mamahnya. Saudara, pulangnya mereka tidak urapi. Mereka bilang gini, tadi sudah diurapi. Jam 4 mereka masih kurang 1 tempat. Saudara, mereka pergi ke sini kan, masih kurang 1 tempat. Dan mereka bilang begini, gak apa-apalah, tadi bilangnya jam 4, jam 5. Jadi kita pergilah ke 1 tempat ini. Saudara, mereka pergi ke 1 tempat, saya lupa persisnya apa, dan mereka kelupaan, saudara. Fun di situ. Mereka keluar dari Bandung jam 6 sore. Macet dan sebagainya. Saudara mau tahu, ini kejadian yang paling tragis buat kami. Saudara, di tol mereka kena kecelakaan beruntun, kalau saudara pernah dengar waktu itu. Saudara, dan 2 anak kami, 1 guru, 1 anak meninggal dunia. Kecelakaannya sampai melibatkan 20 mobil. Tetapi dari kami 2 orang. Saudara, 2 orang, saudara bayangkan. 1 saudara anak meninggal dunia. Dan 1 anak, 1 guru yang sangat baik meninggal dunia. Saya berdoa saudara mengerti, ini kesesakan. Seandainya mereka dengar aja, saudara, maka mereka tidak akan mengalami ini. Itu bukan rencana Tuhan. Saudara, mereka ngeri, saudara, kalau tahu hari itu, saudara. Ya. Muacet total. Saudara, itu kejepit di dalam bus. Tidak ada yang bisa mengeluarkan. Saudara, bayangkan. Seandainya mereka mendengar, baru dievakuasi 4-5 jam kemudian. Itu anaknya Ibu Nita juga sebenarnya sudah lewat, saudara. Sudah hilang. Tapi hari itu Bu Nita, saudara ya, nyusul ke sana dengan cara, saudara ya, pokoknya muacet, berhenti, naik motor, pokoknya sampai akhirnya ke tempatnya. Saudara, dan dia teriak-teriak peperangan rohani, dipukul, bilang ini, balik, bangun akhirnya, saudara. Sekali lagi, saudara, berapa banyak dari kita dalam segala hal tanya Tuhan, maka kita akan luput dari kesesakan besar. Saudara, yang selanjutnya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, dalam hidup kita itu banyak yang namanya blind spot. Misalnya nih ya, kalau saudara gini ya, saya di sini, saya nggak bisa lihat rambut saya di belakang, betul kan? Nah, itu namanya titik blind spot, saudara ya. Saudara, dalam hidup kita, di hati kita juga begitu. Seringkali kita lihat, kita pikir kita baik-baik saja. Tetapi ada blind spot, kesombongan mungkin, seperti yang tadi Pak Jo bilang, sakit hati, saudara mungkin iri, mungkin ketakutan, dan itu menjadi kegelapan di hati kita. Bisakah kita dengan jujur berkata, Tuhan, bongkar kegelapan di hatiku, bereskan Tuhan, bereskan. Dengan cara apapun kau boleh bongkar. Saudara Daud berkata, selidiki aku
lepaskan aku dari diriku sendiri. Saudara, ini perkataan Daud loh. Banyak orang tidak mau untuk dilepaskan dari apa? Dirinya sendiri. Saya sering kali berkata sama Tuhan, bunuh. Jangan sisakan 1% pun dari aku. Ambil semuanya Tuhan. Karena 1% dari aku yang jelek yang kamu tidak beresi, itu bisa sangat mengerikan. Saudara, mungkin apa yang mengerikan? Saudara bisa bayangkan ya. Saya sebut nama bukan karena ingin menjatuhkan. Karena saudara harus mendoakan. Dan saudara harus tahu betapa mengerikannya. Saudara yang menulis lagu Alpha and Omega. Saudara dia penyanyi, pemain, saudara musik, dan WL. Pada waktu dia biasa-biasa, sangat oke, keren diurapi. Tiba-tiba lagunya You Are Alpha and Omega, bam, sampai masuk nomor 1. Saudara, di Amerika Serikat, di sekuler, bukan di saudara rohani loh. Langsung ditawari buat main musik, nyanyi, bikin album. Saudara cuma bertahan 6 bulan. Selingkuh, jatuh, kehilangan Tuhan sampai hari ini. 1 kali naik, gak butuh 2 kali. Saudara bisa bayangkan, dia tidak sadar sisi gelapnya. Semua baik-baik selama dia di bawah. Saudara bisa bayangkan. Saudara yang kedua, ya, Daniel Kolenda. Saudara, dia orang keren. Di antara kita tidak ada yang kayak begitu, saudara. Saudara, dia ngejar Tuhan dari sejak apa? SMA. Sampai Renat Bongke nih berkata begini, siapa kamu? Dan Tuhan bilang, dia penggantimu. Bukan anaknya, bukan staf. Saudara, kalau KKR, saudara ya, lebih dari 2 juta orang yang sembuh sampai saudara bertruk-truk. Bertruk-truk itu ada saudara kacamata, saudara ada 1 truk, saudara kursi roda. Saudara bisa bayangkan, kita belum pernah ngalamin begitu loh. Selama Renat Bongke masih hidup, walaupun gak ngapa-ngapain, Renat Bongke udah tua gak ngapa-ngapain, saudara ya, dia sangat keren. Saudara, dan begitu Renat Bongke meninggal dunia 2 tahun, tiba-tiba dia jatuh dan bam, hilang semua. Hilang semua. Yang dia pikir dia punya semuanya karena dirinya. Saudara bisa mengerti? Ternyata dia ini cuma apa? Bulan. Saudara tahu bedanya bulan dengan bintang? Bintang itu punya sinar sendiri. Bintang itu contohnya matahari. Tetapi bulan, dia cuma memantulkan sinarnya matahari. Kelihatannya keren, ya. Saudara, tetapi dia tidak sadar. Dia bulan, bukan bintang. Dia tidak punya kedalaman, dia tidak punya jaminan, dia tidak punya, saudara ya, perjanjian demi perjanjian dengan Tuhan sendiri. Dan banyak orang tidak tahu bahwa dia bulan. Saudara bilang, Bu, contoh di Alkitab siapa? Lot. Lot diberkati sangat. Sampai di Sodom dia orang paling kaya, paling dihormati. Tetapi dia tidak sadar, itu bukan karena dia, tapi karena perjanjian Abraham, saudara, dalam hidupnya.
Saudara bilang ada Gehazi. Ada Raja Ahazia. Yosafat, banyak saudara. Saudara, sekali lagi, apakah saudara bisa mengerti kegelapan dalam hidupmu? Dan saudara bisa bilang, Tuhan, bongkar. Cuma Engkau yang bisa, Tuhan. Kalau Engkau tidak bereskan, habislah aku. Karena satu kegelapan kecil. Saudara bayangin ya, Saul tuh orang baik. Kegelapannya cuma kecil loh. Iri. Nah, cuma itu aja. Tapi kegelapan yang tidak pernah dibereskan, itu menarik turun. Bam. Saudara, ada lagi yang kegelapannya lebih kecil lagi. Siapa? Adonia. Sampai Alkitab berkata, sepanjang hidupnya Daud gak pernah bilang begini, hei, lu salah. Gak pernah. Ini anak baik. Saudara, kegelapannya cuma apa sih? Merasa berhak dan berjasa. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar kita merasa bahwa, hei, itu hak saya loh. Hei, ya, gua loh yang bikin itu besar. Merasa berhak diberkati. Saya sudah kasih perpuluhan. Saya sudah nabur loh. Saudara, dan merasa berhak. Ini kegelapan. Hari itu, ini cuma sedikit sih. Hari itu saya bilang begini, Tuhan, aku tuh heran. Ada orang yang beri banyak, tetapi sepertinya kau tidak berkenan. Sedangkan menurut saya ini beri sangat sedikit. Tapi kenapa engkau sering sekali memberi saya terlalu banyak? Lebih dari yang menurut saya berhak menerimanya. Sudah tahu jawabannya? Tuhan jawab, ya justru itu loh. Kamu selalu merasa kamu tidak ngasih apa-apa. Sedangkan yang lain mereka merasa ngasih banyak. Padahal bukankah semua yang kita kasih semua dari Tuhan, betul enggak? Berarti sebenarnya kita ngasih atau enggak? Enggak. Lo semua punya Tuhan, nggak lucu kan misalnya gini. Ya, saya ngasih misalnya ke Chris, ini 1 juta titip ya. Bunganya boleh buat kamu lah, buat kamu jajan minum kopi lah. Ya, tapi pegang, pokoknya nanti kalau saya butuh, saya minta. Terus kemudian saya butuh, Chris tolong ya, ambil 200.000 ya, buat beli kue. Saudara, Chris boleh nggak bangga gini, saya kasih ibuin kue loh. Dan itu kue kesukaan dia loh. Gua yang beliin loh. Kok ibuin nggak bilang terima kasih ya? Kok nggak ngasih saya sesuatu? Kalau mikir begitu tuh orang rada-rada atau benar, saudara? Rada-rada. Harusnya kan Chris ngomongnya kan begini ya, Bu, cuma 200, nggak mau yang lain. Uang ibu masih banyak loh Bu, masih 1 juta. Mau beli yang lain bisa loh Bu. Bahkan kalau perlu ditambahin sama uang dia. Saudara bisa mengerti? Tapi bukankah itu yang kita buat kan? Semua uang itu dari Tuhan, betul? Semua kemampuan dari Tuhan, betul? Semua berkat dari Tuhan, betul? Nafas dari Tuhan, betul? Tapi kita ngomongnya apa? Saya sudah melayani loh. Saya sudah kasih waktu saya banyak buat Tuhan loh. Ya saudara, waktu kita itu dari Tuhan loh. Kalau Tuhan bilang gini, Jo, selesai waktumu, habis. Dan itu kegelapan. Itu yang dimiliki Adonia.
Kegelapannya elit. Merasa berhak. Dan ujungnya dipotong kepalanya, hilang. Saya berdoa malam ini saudara berkata, Tuhan bongkar semua kegelapan. Biar yang keluar dari hidupku ini terang-Mu. Aku diproses, dibersihkan, dimandikan day by day. Kalau diproses itu harusnya bahagia. Karena berarti value-mu naik. Loh saudara, kalau saudara dapat gandum utuh, saudara segini hampir tidak ada harganya. Tapi kalau segini diproses jadi tepung, cuma segini loh bisa jadi roti. Roti itu yang sekecil ini, ada sekarang roti yang harganya, kalau tadi saya baru lihat di TV saudara ya, roti cuma sekecil begini. Saudara harganya kalau diuangkan Indonesia karena di luar negeri, saudara 500.000 satu potong segini, fine dining roti. Sampai saya bilang gini, gila itu roti ya. Tapi sekali lagi dia lewati proses yang panjang. Dia mengalami sentuhan dari chef terkenal yang sebenarnya tidak ada harganya, mendadak sangat mahal. Maukah saudara lewati proses untuk saudara terus naik, value-mu terus naik? Jadi kalau diproses jangan marah. Jangan ngomong gini, Tuhan ngapain? Kenapa sih engkau jahat? Kenapa sih engkau selalu? Nah ini kalau jadi proses ngomel, Tuhan bilang oke berhenti. Saudara jadi produk setengah matang. Kalau produk setengah matang bisa dimakan enggak? Enggak. Ujungnya masuk mana? Tong sampah. Karena itu setiap kali saudara teriak mau bilang stop, ingat. Jangan jadi produk setengah matang. Saudara kan masuk tong sampah. Biarkan Tuhan saudara menyelesaikan rencananya. Proses memang gak enak, tapi percayalah itu menaikkan value-mu. Tuhan gak kurang kerjaan saudara, menyiksa saudara. Tuhan sedang menghiasi, memproses sampai saudara menjadi sangat indah. Amin. Biarkan proses Tuhan. Ya. Tadi lagu berkata dia mendengar lebih dari yang kita doakan. Tapi ujungnya nggak dinyanyiin tadi. Tak selalu dia apa saudara menjawab doa seperti yang kita mau. Kita maunya stop proses, Tuhannya bilang enggak, masih panjang. Supaya saudara menjadi yang termahal, menjadi yang terbaik, yang termulia. Mari kita teruskan. Yang ketiga saudara, berbahagialah. Ini salah satu perjanjian Bright and Bloom. Berbahagialah orang yang mengetahui rahasia dalam pujian, yang bersorak-sorai dengan pawai yang bercahaya bright di hadapan Allah. Mereka bersuka cita dan menari sepanjang hari. Mereka tahu siapa engkau dan apa yang kau lakukan. Mereka tidak dapat berdiam diri. Saudara, ketika saudara tahu rahasia pujian dan saudara nari, saudara akan lihat siapa Tuhan. Dan saudara akan tahu Tuhan bukan Tuhan yang kalah, bukan Tuhan yang diam, bukan Tuhan yang tidak berdaya, bukan Tuhan saudara yang ingin melakukan yang jelek. Tapi kita akan lihat Tuhan yang baik, yang dahsyat, yang ajaib, yang perkasa, yang melakukan semua kemuliaan. Amin. Saya selalu berkata pada banyak orang, salah satu yang ditanamkan ibu saya yang buat saya itu keren sampai hari ini. Dalam apapun dia nyanyi. Saudara, ketika saya kecil dan kadang-kadang kami tidak ada uang ya, maka ibu saya akan nyanyi keras-keras El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Saya udah tahu kalau mama nyanyi El Shaddai tidak ada makanan.
Saudara, nanti kalau saya keluar saya bilang begini, "Ma, nggak ada makanan kan?" Dia nggak jawab gini, "Nggak ada." Nggak. Dia akan jawab gini, "Nyanyi." Kalau kamu nggak nyanyi, nggak saya kasih makan. Saudara, saya itu nggak pernah nyanyi dengan segenap hati. Saya cuma nyanyi supaya dikasih makan sama mama saya. Jadi saya ikutan teriak, "El Shaddai, El Shaddai." Saudara, tapi saya mau berkata ya, kadang-kadang memang mesti nyanyi 1 jam. Tapi gak pernah tidak. Saudara, selalu Tuhan menjawab dengan makanan datang. Bahkan saya itu sampai berkata begini, kalau mama nyanyi makanannya enak. Kalau mama gak nyanyi makanannya sederhana. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kalau dari mama saya nih ya, menu kita sederhana, saudara. Nasi sama ikan asin, nasi, saudara ya, mentok sama tempe goreng, tahu goreng. Saudara, tapi kalau mama saya sudah nyanyi El Shaddai, tiba-tiba ada ayam bakar. Kadang-kadang saudara ya, tergantung pesanan. Mama saya itu kan catering waktu itu. Jadi kalau sudah dia nyanyi, nanti tiba-tiba ada orang bunyi ting dong. Dan orang itu bilang, "Bu, saya pesen ya sosis, saya pesen ayam kodok, saya pesen misalnya opor komplit." Belum lagi kalau tiba-tiba ting tong orang datang, "Bu, ini dari saya ulang tahun. Bu, saya tadi lewat digerakkan Tuhan, kirim makanan." Kan gak pernah yang gak enak. Selalu enak. Makanya saya bilang ini, enggak apa-apa udah. Kalau mama saya nyanyi El Shaddai, saya ikut nyanyi El Shaddai. Ya. Maka yang datang enak. Itu kuasa pujian. Tapi saya bersyukur dengan ayah saya juga. Saudara, bayangkan ketika saya umur 3 tahun loh, 3 tahun. Saya sakit. Saudara, kanker. Ayah saya bilang begini, "Pilih dipotong atau pilih nyanyi." Saudara, dan saudara setiap kali sakit ayah saya bilang ini, "Jangan nangis, teriak, nyanyi keras-keras, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih." Jadi kalau sakit bukan nyanyi sembuhkan, enggak. Ini prinsip ayah saya, Bapak terima kasih. Saudara, dan 1 tahun Tuhan benar-benar sembuhkan saya totally. Tapi saya bilang gini, "Tuhan terima kasih. Kamu itu benar-benar membuat saya melihat kuasa puji-pujian." Saudara, dan cucu saya juga mengalami, saya suka geli lihat anak saya. Hari itu Miel panas, saudara. Dan saudara ya, sudah dikasih obat apapun gak turun. Dokter berkata dia kena virus, bla bla bla. Saudara, dan dokter bilang harus masuk rumah sakit. Anak saya bilang begini sama Miel, "Miel, menurut papa kamu harus nari." Saudara, di tengah sangat lemes, saudara, panas tinggi sekali. Saudara, papanya bilang kamu harus nari. Terus papanya ngomong gini, "Namamu Misael, dipanaskan 7 kali tidak akan mati. Tenang aja, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan." Bawa sama papanya ke kebaktian, diangkat suruh nari. Saudara, pulang sembuh total. Saya melihat itu kuasa pujian. Saudara, saya melihat pada waktu itu Mahanaim diserbu. Kalau mau cerita kuasa pujian ya komplit lah saudara saya. Saudara, hari itu Mahanaim diserbu 1000 orang. Mereka sudah jalan. Saudara ya, jalan menuju Mahanaim. Saya bilang begini, semua yang takut pulang. Yang gak takut serahkan HP. Supaya tidak ada yang lihat-lihat, bilang sampai mana, serbuan sampai mana. Dan mari kita menyembah. Saudara, kita kumpulin semua HP, termasuk HP saya. Dan hari itu kami menyembah, menurut saya ya, kami belum pernah menyembah seserius itu seperti saudara, sepertinya sampai hari ini. Karena nyembahnya itu udah sampai dengan air mata bercucuran. Kita udah mau dibunuh kok saudara. 1000 orang bawa semua alat untuk saudara menghancurkan kami. Saudara, dan polisinya bilang begini,
maaf ya, kami tidak mau ikut-ikut. Karena kalau kami ikut-ikut, kami susah terjepit. Nanti dibilang kami bela yang mana, bingung antara Kristen dan agama seberang. Jadi hari itu kami nyanyi sekeras-kerasnya, doa tersungkur, rata-rata dengan air mata, sampai lupa saudara. Tiba-tiba saya ingat, loh ini rasanya udah 2 jam deh kita doa atau lebih. Kok gak datang-datang ya yang nyerbu. Jadi akhirnya saya bilang ini jam berapa? Dia bilang, Bu sudah jam 2. Hah? Kita sudah berdoa dari jam 10. Karena kita tahu mereka akan bergerak itu sekitar jam 11. Saudara kita sudah berdoa dari jam 10. Kok sudah sampai jam 2? Saya bilang buka HP. Waktu buka HP saudara, HP dibagi. Wah kita semua bersorak-sorai. Kenapa? Dalam perjalanan pemimpinnya kena serangan jantung, mati saudara. Mereka semua belok, semua berdoa, semua. Dan sejak hari itu mereka bilang begini, jangan pernah menyentuh mereka. Mereka dilindungi, dibela sama jin terang. Saudara kita tahu ya maksudnya jin terang ya, malaikat Tuhan saudara. Saudara bayangkan. Karena itu dikatakan saudara, ayo mereka yang tahu kuasa puji-pujian mereka akan percaya. Dan mereka bilang, ada jin terang yang sangat mengerikan. Siapapun yang mendekati mereka pasti mati. Sampai hari ini kami bersyukur, kami sangat-sangat saudara ya, dilindungi oleh jin terang. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada anak indigo saudara. Dia sama sekali tidak percaya Tuhan. Dia selama ini melihat yang macam-macam begitulah saudara. Dan kemudian mamanya coba bawa ke Mahanaim saudara, dan dia bilang sama mamanya, oke, saya mau didoakan. Loh kenapa kata mamanya? Mama tahu nggak tempat mama bawa ke saya? Jadi dia dibawa ke Mahanaim saudara. Dia bilang itu ribuan malaikat naik turun seliweran di mana-mana. Ini tempat benar katanya. Saya tidak bisa pungkiri ini tempat benar saudara. Dan kami doakan, dan anak ini cuma bilang begini, Tuhan saya tahu ini yang benar, tolongi saya. Langsung bahasa roh. Saudara, selama ini anak ini nakal, ateis, gak percaya Tuhan. Dia bilang semua agama sama ya. Saya cuma berkata sekali lagi, pada saat saudara itu memuji dan menyembah, saudara, maka saudara tiba-tiba bercahaya, bright. Dan malaikat Tuhan itu makanannya, ya istilah saya ya saudara ya, adalah pujian dan penyembahan. Jadi kalau saudara memuji dan menyembah, saudara dia akan tinggal di situ. Beberapa orang berkata, Bu kenapa ya Mahanaim itu banyak banget malaikatnya? Pertama memang nama Mahanaim kan artinya bala tentara Allah. Tetapi saudara jangan salah. Loh di situ itu kan selain sekolah, saudara ada panti asuhan, ada asrama, saudara ya. Dan ada juga saudara dari TK sampai saudara S2. Jadi di Mahanaim itu saudara ada kurang lebih tinggal di situ itu setiap harinya datang dan pergi 5.000 orang. Nah persoalannya mereka semua punya jam pujian. TK jam pujiannya beda, SD beda, SMP beda, SMK beda, saudara ya S1 beda, S2 beda, asrama beda, saudara ya tukang masak beda, tukang CS beda, saudara menara doa beda, ujungnya penari beda. Hampir 24 jam ada pujian di tempat itu. Kalau saudara yang pernah ke Mahanaim, saudara kan tahu di hari biasa ya, saudara jalan ada yang nyanyi,
Nanti saudara jalan lagi ke tempat lain, SMK yang nyanyi. Saudara jalan lagi, anak SMP lagi with devotion. Saudara itu hampir selalu. Akibatnya malaikatnya banyak, saudara. Karena malaikat itu tinggal di tempat puji-pujian. Ya, saya berdoa, dimanapun kau ada, gemakan pujian. Maka saudara kan sangat terang menyala-nyala bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Sekarang kita lihat terus. Saudara, ini yang lagi ngetren hari-hari ini di tempat kami juga, saudara. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara, hari-hari ini kita semua berkata begini, lewat padang gurun itu normal dan wajib, kudu. Tapi berapa lama, saudara yang menentukan. Ya. Saudara, dari Tuhan Yesus, Musa, Daud, Yusuf, Abraham, saudara sampai Paulus, semua bangsa Israel harus lewat apa? Padang gurun. Tapi persoalannya, saudara mau pilih yang mana? Tuhan Yesus 40 hari. Tapi bangsa Israel 40 tahun. Saudara pilih. Saudara, Paulus 3 tahun. Tapi ada Daud yang 13 tahun. Saudara pilih. Padang gurun, iya. Orang Alkitab dengan jelas bilang kok, ketika Yesus diurapi dengan Roh Kudus, maka dengan sangat kuat, bahasa aslinya dipaksa masuk ke padang gurun. Nah, ada yang tidak. Tapi begitu saudara lulus, maka padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Saudara, Yohanes Pembaptis harus masuk. Semua harus masuk. Tapi apakah saudara bisa dengan cepat merubah kebun, merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan? Lewat apa, saudara? Lewat saudara berjalan, ngobrol, dan intim dengan Roh Kudus. Ayatnya dengan jelas, sampai dicurahkannya Roh Kudus. Yang mengagetkan, arti dicurahkan, saudara ya. Saudara kan mikirnya kalau dicurahkan itu kan enak ya, curet gitu ya, saudara ya, bagus. Ternyata bahasa aslinya ditelanjangi, dimandikan, digosok. Nah, itu dicurahkan. Jadi kalau saudara mau merubah padang gurunmu dalam hidupmu ini, tiba-tiba menjadi kebun buah-buahan, mau enggak saudara? Ditelanjangi dulu loh. Saudara dimandiin, gosok saudara. Itu dicurahkan. Tapi seringkali kita tidak mau. Padahal itu cara Tuhan membuat kita menjadi kebun buah-buahan. Saudara, pada waktu saya pertama kali berangkat ya dari Indonesia, saya gini-gini pintar, saudara. Saya ini nggak juara selama saya kecil sampai SMA. Saya selalu juara, saya selalu 5 besar dari atas ya, bukan dari bawah. Saudara, sampai saya ke Belanda. Dan begitu saya di Belanda, pam, kayak orang ditelanjangi, saudara. Kayak orang diambil semua dari hidup saya. Saudara, yang pertama, saya ini dulu badan kayak Pragawati, saudara. Jangan lihat sekarang ya, percayalah saudara. Dulu berat badan saya 45, saudara. Tinggi sudah segini. Kalau saudara bertanya sekarang 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan. Ya. Dan saya itu dulu makan kayak tukang becak, saudara. Tapi tetap 45, saudara. Dan kemudian yang selanjutnya
Muka saya halus, saudara. Aneh. Pada waktu saya remaja sampai saya umur 17, muka saya itu kinclong, halus, saudara. Saudara, muka saya rusak pada waktu saya ke Belanda. Karena saya baru tahu ternyata saya ini tidak tahan keju dan susu. Nah, selama di Bandung, kan saya dulu tinggalnya di Bandung, saudara, gak ada susu dan keju menunya, saudara. Orang Bandung sudah tahu menunya lalapan, ya. Gorengan. Saya nggak masalah dengan gorengan. Saya nggak masalah dengan kacang. Saya nggak pernah masalah. Saudara, jadi apapun makanan Bandung tidak pernah membuat saya jerawatan, saudara. Tapi begitu saya ke Belanda, semua makanan mengandung susu. Dan itu muka saya hancur, saudara. Benar-benar mengerikan. Dan yang lebih mengerikan juga, selama di Bandung, rupanya badan saya itu, saudara ya, kalau sama susu itu nggak tahu bagaimana diserap lah istilahnya. Di Bandung kan saudara tahulah menunya ya, semua makanan model ala Bandung. Begitu sampai di sana, dalam sebulan saya naik 10 kilo loh, saudara. Saya tidak tahu makanan Belanda itu isinya apa, ya. Dalam sebulan saya naik 10 kilo. Ya, dengan muka hancur. Tapi yang lebih gawat lagi, mendadak saya jadi orang paling blow-on. Saya benar-benar paling bodoh. Sampai guru saya berkata, 20 tahun saya ngajar, saya tidak pernah ketemu orang sebodoh ini. Sudah bisa bayangkan. Berarti saya benar-benar bodoh sebodoh-bodohnya. Tapi sekali lagi itulah proses Tuhan menelanjangi saya. Menggosok semua kesombongan saya. Menggosok semua, saudara ya, keras kepala saya. Saya selalu berkata, saya tahu yang saya mau, saya bisa tentukan sendiri. Saya pasti bisa. Dan itu semuanya digosok pergi. Sampai saya berkata, Tuhan, saya ini gak bisa apa-apa. Saya nothing. Saya benar-benar butuh langkah demi langkah dengan Engkau. Saya tidak bisa hidup tanpa Engkau sampai hari ini. Saudara, terus saudara bilang, Bu, sekarang Tuhan sepulihkan, tapi kan kita saudara tahu ya, Mahanaim itu setiap bulan butuh 5 sampai 7 M. Sedangkan saya nggak punya uang. Jadi bagaimana saya bisa berkata saya bisa? Saya bergantung sama diri saya. Nggak mungkin, nggak ada yang bisa biayai Mahanaim kecuali Tuhan. Saudara, dan lebih lagi, kalau sudah tahu Mahanaim itu dikepung sama aliran keras. Sekelilingnya itu semua aliran keras. Saudara, dan bagaimana saya bisa hidup? Cuma satu, saya bergantung sama Tuhan. Saudara, saya ini kalau kurang doa dikit aja ya Mahanaim ini ya, itu aliran keras ngamuk. Kenapa rame banget? Saudara, domba korban dikembaliin. Katanya apa? Saudara ya, enggak halal. Lung dombanya aja bisa enggak halal, saudara. Tapi kalau kami banyak doa, kami bisa duduk sama ngobrol. Dan saudara tahu kami itu ya hampir 24 jam tetap bersuara. Kan kebaktian mulai jam 5 pagi. Belum sofarnya, itu saudara ya. Belum deklarasi di atas saudara. Tapi kalau saudara ya kita banyak doa, tidak ada komplit. Tapi kalau begitu kita kurang doa, tuh langsung ramelah, harus dipelankan, bikin masalah, sampai sandal aja bikin masalah. Saudara bilang, Bu, sampai sandal bikin masalah. Jadi di samping kami itu semuanya musola. Mereka bisa bilang begini, sandal di musola kami hilang semua. Pasti perbuatan anak Mahanaim. Lu kok bisa lu ya? Jadi kalau kami kurang doa, sandal aja bermasalah. Suara bermasalah, sandal bermasalah, sampah bermasalah. Tapi begitu kami doa, semua aman, tenang, damai. Sekali lagi saya cuma bisa berkata, Tuhan, betapa aku bergantung kepadamu every day. Dan itulah saat
ketika saya bergantung penuh dengan Tuhan, itu istilah saya ya, seperti semua kekuatan saya ditelanjangi. Semua yang saya rasa bisa, saya rasa bisa atur, saya bisa pegang, saya bisa banggakan, semua hilang. Semua hilang. Dan hanya karena itu saya makin bergantung dengan Tuhan. Maleakhi pasal 4. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Injil Matius. Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea,
dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mana Sorgawi.